Saya akan menjelaskan latar belakang dari PPT kami kelompok 6. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, di mana hampir semua bidang teknologi sekarang adalah berbasiskan internet. Salah satu teknologi yang saat ini sangat dirasakan manfaatnya adalah World Wide Web atau dikenal dengan nama web. Web kini menjadi sumber data yang terbesar dan sangat berharga untuk setiap pengguna karena di dalam web kumpulan dokumen saling terhubung dan dapat diakses melalui koneksi internet. Setiap individu bebas menambahkan konten dalam webnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknologi untuk mendapatkan informasi yang benar-benar diinginkan tersebut. Disinilah web yang berbasiskan semantik menjalankan perannya. Web semantik atau semantik web adalah perkembangan generasi web berikutnya untuk yang biasa disebut sebagai evolusi dari World Wide Web atau WWW yang dicetuskan pada tahun 2002. Web semantik pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee, penemuan dari WWW pada tahun 1999. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah terdapat dua, yaitu apa yang dimaksud dengan semantik web. Yang kedua, bagaimana ontologi menggunakan protiji pada database laporan praktikum di UIS. Yang selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan mendeskripsikan definisi semantik web, mengimplementasi cara pembuatan ontologi menggunakan protiji pada database laporan praktikum di UIS. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka terdapat yang pertama, web semantik atau semantik web. Web berbasis semantik adalah suatu jaringan yang mampu memahami tidak hanya makna dari sebuah kata dan konsep, namun juga hubungan logis di antara keduanya, sehingga suatu web dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan diinginkan oleh pengguna website tersebut. Kelebihan pada website web semantik adalah untuk memanggil sumber ilmu pengetahuan secara online. Tidak perlu lagi membuka halaman web satu persatu, namun dapat memanfaatkan agen untuk menjelajahi ribuan situs-situs web. Selanjutnya, ontologi. Pengertian tentang ontologi memiliki banyak pengertian seperti yang dijelaskan pada berbagai sumber, termasuk yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Dan rekan-rekan memberikan definisi awal tentang ontologi, yaitu sebuah ontologi merupakan definisi dari pengertian dasar dan relasi vokabulari dari sebuah area sebagaimana aturan dari kombinasi istilah dan relasi untuk mendefinisikan vokabulari. Gruber mendefinisikan yang saling digunakan oleh beberapa orang. Definisi tersebut adalah ontologi merupakan sebuah spesifikasi eksplisit dari konseptualisme, sedangkan Berners pada objek kaktus memberikan definisi ontologi yang berdasarkan pada pengembangan ontologi. Definisi yang diberikan adalah sebuah ontologi memberikan pengertian untuk menjelaskan secara eksplisit dan konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah konflik base. Research Description Framework merupakan metadata yang digunakan untuk mendeskripsikan alamat sumber daya pada web. Metadata ini dapat berupa judul, pengarang, hak cipta, dan lisensi. Dalam dokumen web, elemen pendataan dalam RDF terdiri dari subjek, predikat, objek adalah sesuatu yang dideskripsikan dan biasanya berisikan alamat URL. Dalam hal ini, alamat URL mempresentasikan sumber daya pada web. Semantik web
menggunakan RDF untuk memberikan tambahan informasi yang tidak dapat ditemukan melalui kata kunci pencarian biasa. Dengan RDF, keterkaitan antara suatu artikel dengan artikel lainnya pada situs web lainnya menjadi mudah didapatkan. Seiringnya berjalan dengan waktu, sumber daya internet makin bertambah dan hal ini mengakibatkan jumlah dokumen dalam RDF ikut bertambah. Portigi merupakan tool ontologi dalam platform open source untuk membangun domain model dalam aplikasi Knowledge Base. Portigi mengimplementasikan struktur pemodalan Knowledge dan dapat memvisualisasikan hasil ontologi dalam berbagai platform. Sebuah ontologi mengembangkan konsep dan hubungan yang penting dalam domain khusus, yang menyediakan kosakata dalam domain tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ontologi telah diadopsi dalam bisnis dan komunitas ilmiah seperti Scientific Knowledge Portal, manajemen informasi, integrasi informasi, e-commerce, dan semantic web service. Oke, berikutnya untuk struktur ontologi database laporan praktikum di UIS ada 10. Yang pertama ada NPM mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, fakultas, jurusan, mata kuliah, nama dosen, judul laporan, kepala laboratorium, tahun semester. Untuk struktur RDF-nya seperti di bawah ini. Untuk membuat ontologi, kita harus membuka aplikasi Portigi terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat ontologi baru atau lebih mudah kita Ctrl N. Untuk selanjutnya menampilkan autografnya, pilih pada tab window, selanjutnya pilih tab dan autograf. Pada individual by class, pilih kelas OWL thing dan tambah subkelasnya. Untuk selanjutnya mengisi subkelas sesuai struktur ontologi seperti pada gambar berikut. Lalu pindahkan ke tab ontograf, lalu klik seluruh subkelas dan rapikan posisinya sesuai keinginan Anda. Baiklah, dari penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulannya sebagai berikut. Hasil studi literatur mengenai semantic web ini telah memberikan suatu strategi baru untuk meningkatkan efektivitas pencarian dokumen di internet ataupun sumber data elektronik tertentu. Pencarian tersebut menggunakan sumber data yang dikenal sebagai ontologi. Dan penggunaan teknologi internet dengan XML dan RDF. Penggunaan ontologi ini diharapkan akan dapat meningkatkan recall dan precision. Pada waktu pencarian dokumen, konsep lain yang juga harus dipahami bila menggunakan semantic web adalah konsep mengenai software agent. Lebih jauh lagi, hasil studi literatur ini telah memberikan inspirasi untuk membuat suatu mesin pencaharian cerdas melalui penggunaan ontologi. Mesin pencarian cerdas tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk melakukan pencarian dokumen di internet atau perpustakaan sesuai dengan pengetahuan dan domain tersebut.